Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nia Marayuni dengan NPM 2113022026 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pasal-pasal. Pasal 9, kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas A. Kecakapan umum dan B. Kecakapan khusus. Pasal 10 ayat 1, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Emong. Ayat 2, sistem Emong merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. 3. Sistem Emong sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. A. Di depan menjadi teladan. B. Di tengah membangun kemauan. Dan C. Di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Pasal 11. Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan A. Siaga, B. Penggalang, C. Penegak, dan D. Pandega. Pasal 13, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7-25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Ayat 2, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Pramuka siaga, B. Pramuka penggalang, C. Pramuka penegak, dan D. Pramuka pandega. Ayat 3, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal 14 ayat 1, tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas A. Pembina, B. Pelatih, C. Pamong, dan D. Instruktur. Ayat 2, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Ayat 3, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota biasa. Pasal 15, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16, satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas A. Gugus depan, dan B. Pusat pendidikan dan pelatihan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dalam pengucapan atau penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.